Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kabarnya? Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama mengikuti pembelajaran di kelas. Sebelum ke pembelajaran, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membacakan doa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum belajar, mari kita baca doa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembacaan doa telah selesai kita bacakan. Mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ke pembelajaran, ini mau mengecek kehadiran dulu. Hari ini hadir semua? Kemudian cek perlengkapan belajarnya. Silahkan dikeluarkan. Udah ya. Hari ini kita akan belajar tentang P5. Apa itu P5? Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Ya, betul. Bahwa P5 itu adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Ada banyak tema-tema yang diangkat dalam P5. Namun pada kesempatan ini Ibu akan mengangkat temanya itu adalah gaya hidup berkelanjutan, yang mana proyeknya itu adalah menanam kampung ya. Coba amati gambar yang tertera di samping ini, di depan. Itu tanaman apa? Kangkung. Banyak nggak kita temui di lingkungan sekitar? Banyak. Kira-kira manfaatnya apa? Sayur. Melancarkan Besar. Dapat melancarkan pencernaan. pencernaan. Terus apa lagi? Mengandung vitamin. Mengandung vitamin, betul. Vitamin apa? C. Vitamin C ada, vitamin A juga Ada. Betul ya, bahwa ini tanaman kangkung ini mempunyai manfaat yang sangat luar biasa, gitu ya. Cuman Ibu tidak akan kita tidak akan belajar tentang bagaimana cara mengolah masakan kangkung atau bagaimana cara memakan kangkung, tapi yang kita akan pelajari adalah bagaimana kita membudidayakan tanaman kangkung ya. Jelaskan tanaman kangkung itu menurut bahasa Latinnya itu namanya Ipomoea aquatica. Bahasa biologi seperti itu. Jadi adalah sejenis tanaman hijau atau sayuran hijau yang tumbuh di daerah subtropis dan tropis. Ya. Jadi mau daerah yang memang agak lembab atau daerah yang dingin itu bisa dibudidayakan. Ya. Dan tanaman ini juga bisa dibudidayakan di darat dan di air. Kalau tanaman kangkung yang dibudidayakan di air namanya hidroponik. Kalau di darat namanya tanaman kangkung. Tanaman ini juga dikenal dengan pertumbuhannya yang sangat cepat. Kurang lebih kita bisa dari mulai menanam atau penyemaian biji sampai ke memanen itu kurang lebih kita membutuhkan waktu 1 bulan. Ya, jadi ada 4 minggu gitu ya. Jadi terbilang atau tergolong sangat cepat dalam pertumbuhannya ya. Kemudian ada 2 jenis kangkung. Yang pertama
kangkung hidroponik, yang kedua kangkung darat. Kalau kangkung hidroponik itu atau kangkung air yang memang dibudidayakan di air ya. Kalau kangkung darat, media tanamnya itu menggunakan tanah. Bisa dengan lahan tanah yang memang terhampar, atau bisa juga di tanah yang dimasukkan ke dalam pot-pot atau polybag. Tahu polybag? Tahu. Bisa seperti itu ya. Kemudian Ibu mau bertanya dulu, ada yang tahu nggak manfaat tanaman kangkung itu untuk apa? Yang tadi? Bisa melancarkan pencernaan. Terus apa lagi? Rasanya gimana? Enak nggak? Enak. Pernah memakan kangkung? Pernah. Iya. Masih mentah atau sudah dimasak? Sudah dimasak. Iya betul ya. Jadi kalau belum dimasak itu memang bisa saja menimbulkan penyakit karena memang masih banyak kuman-kuman ya. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, Ibu mau membacakan tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran dalam P5 ini adalah peserta didik mampu mengenal teknik budidaya tanaman kangkung. Yang kedua, peserta didik merencanakan budidaya tanaman kangkung untuk ditanam. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mempraktekkan budidaya tanaman kangkung. Jadi nanti setelah materi ini kita akan langsung praktek untuk menanam tanaman kangkung. Ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Nah, coba diamati manfaat tanaman kangkung. Yang pertama itu mengandung vitamin A yang bagus untuk mata ya, dan menjaga daya tahan tubuh. Jadi begitu. Jadi tanaman kangkung itu kaya akan nutrisi dan kaya akan gizi. Jadi salah satunya mengandung vitamin A yang memang bagus untuk kesehatan mata dan juga untuk menjaga daya tahan tubuh. Ya. Yang kedua, mengandung vitamin C. Nah, vitamin C ini fungsinya adalah membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ya. Kemudian mengandung apalagi zat besi. Zat besi ini fungsinya adalah mencegah anemia dan membantu pembentukan sel darah merah. Anemia itu apa? Kurang darah. Kurang darah itu biasa tanda-tandanya lemas, kemudian matanya berkunang-kunang gitu ya, kayak kelelahan gitu. Nah, salah satu solusinya adalah memakan sayuran, diantaranya kangkung. Karena apa? Kaya akan vitamin dan zat besi. Kemudian mengandung serat. Ada sini bisa dipahami? Bisa. Manfaat tanaman kangkung. Nah, selanjutnya masih membahas manfaat dari tanaman kangkung. Coba dibacakan sama Aina. Aina apa ini? Aina, silakan. Kangkung mengandung antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari radikal bebas, membantu melawan penuaan dini, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti kanker. Iya, betul ya. Jadi salah satu yang terkandung di dalam manfaat kangkung ini, kangkung ini mengandung sumber antioksidan yang mana antioksidan ini bisa melindungi tubuh dari radikal bebas. Artinya bisa mencegah dari racun-racun yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Gitu. Baik untuk kesehatan jantung. Ya. Nah, kandungan serat dan nutrisinya itu membantu menurunkan kolesterol yang jahat, yang baik untuk menjaga kesehatan jantung. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan bisa dipahami? Bisa. Baik. Selanjutnya ya. Nanti kan kita akan praktek untuk menanam kangkung ya. Kira-kira apa yang perlu disiapkan? Tanah,
air. Kalau di tanah itu nanti kampung darat, kalau di air namanya kampung hidroponik gitu ya. Kemudian, nah jika memilih tempat medianya tanah, maka pilihlah tanah yang subur ya. Pilih tanah yang media tersebut harus kita siapkan nanti untuk pembuatan proyek kita. Jadi pertama adalah media tanahnya yang subur gitu ya. Jadi kangkung itu dapat ditanam di tanah ataupun di air. Kalau di tanah itu nanti kampung darat, kalau di air namanya kampung hidroponik gitu ya. Kemudian, nah jika memilih tempat medianya tanah, maka pilihlah tanah yang subur ya. Pilih tanah yang subur atau tanah yang memang baik untuk menanam gitu. Harus yang gembur, jangan yang padat gitu ya. Atau ada sekarang itu memang media tanah yang memang sudah praktis, yang sudah dicampur dengan pupuk gitu ya. Nanti mungkin kita akan melaksanakan itu. Jadi kita tidak menggali tanah, tapi sudah ada yang praktis, yaitu tanah yang sudah tercampur dengan pupuk. Kemudian yang harus diperhatikan juga dalam menanam kangkung itu adalah kelembaban dan penyiraman. Jadi nanti itu kita tuh tidak hanya menanam saja, ya, tapi juga harus merawatnya dengan baik. Salah satunya adalah harus ditaruh atau disimpan di tempat yang lembab. Tapi bisa juga untuk proses fotosintesis itu membutuhkan cahaya matahari yang cukup nanti. Kemudian penyiraman yang rutin gitu ya. Pagi hari kita siram, nanti sore hari juga disiram lah. Jadi ada 2 kali untuk kita siram, pagi dan sore hari ya. Langkah-langkah dalam menanam kangkung itu pertama kita siapkan bibitnya. Bibitnya itu tidak langsung ditanam, tapi harus kita rendam dulu di air selama 4 jam. Untuk apa? Untuk memastikan ada bibit-bibit yang memang tidak bagus gitu ya. Karena kalau misalkan yang jadi rendam bibit kangkung dalam air hangat selama 4-6 jam agar bijinya berkecambah. Kemudian siapkan wadah untuk penyemaian berupa pot kecil atau kita menggunakannya dengan polybag. Kemudian sebar biji di permukaan tanah. Jadi dalam menanam kangkung berikutnya adalah perawatan dan pemeliharaan. Jadi penyiraman. Kangkung membutuhkan air yang banyak, jadi pastikan media tanamnya itu selalu lembab. Jadi jangan sampai kering ya. Jangan sampai kering, tetapi tidak tergenang ya. Jadi berikan pupuk tambahan. Pupuknya itu mau pupuk organik atau pupuk kandang gitu ya. Untuk apa fungsinya itu? Untuk mempercepat pertumbuhan. Kemudian untuk pengendalian hama, periksa secara rutin. Jadi tanaman yang kita tanam itu diperiksa setiap hari untuk memastikan ada hama, tidak terkena hama-hama atau penyakit seperti ulat dan kutu daun gitu ya. Karena apa? Karena nanti setelah 25 hari sampai 30 hari atau 1 bulan lamanya, barulah kita akan memanen gitu ya. Nanti si kangkung itu sudah siap untuk dipanen, sudah tingginya segini lah gitu. Jadi cepat ya, terbilang cepat pertumbuhannya itu dalam 25 sampai 30 hari. Nah, cara panennya, potong bagian atas kangkung sekitar 2 sampai 3 cm dari permukaan tanah. Artinya jangan sampai jangan sampai habis untuk memotongnya itu. Jadi sisakan ruang antara 2 sampai 3 cm. Kemudian panennya secara bertahap. Jika dipotong dengan peran, itu nanti akan tumbuh lagi daun-daunnya ketika sudah dipotong itu. Nah, ini sudah langkah terakhir. Tadi penyemaian, kedua penanaman, yang ketiga pemanenan. Jadi kurang lebih kita akan melakukan proyek ini selama 1 bulan atau 30 hari. Nah, mungkin itu saja bisa dipahami. Bisa. Jadi proyek kita itu apa? Menanam kangkung. Nanti Ibu minta untuk tanahnya sama biji kangkung yang akan kita tanam. Sampai sini dulu.
dan nanti disambung dengan praktek. Sampai sini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan proyek penanaman tanaman kangkung, yang mana kemarin Ibu sudah menjelaskan materinya bagaimana cara budidaya tanaman kangkung. Nah, sekarang langsung praktek menanam kangkung. Yang pertama adalah rendam biji kangkung kurang lebih selama 4-5 jam. Untuk apa? Supaya bijinya itu tumbuh berkecambah ya. Jadi selama 4-5 jam. Dan airnya itu harus menggunakan air yang hangat ya. Direndam dulu selama 4-5 jam. Ya. Nah, tujuannya adalah untuk memisahkan mana yang terapung dan mana yang tenggelam. Kalau yang terapung berarti bijinya itu atau bibitnya itu tidak layak untuk kita gunakan untuk bibit ya, untuk ditanam. Jadi dipisah-pisahkan kalau yang untuk terapung. Sudah. Coba kesana. Simpan. Kemudian nanti kita siapkan media tanamnya itu adalah menggunakan tanah ya. Tanah yang gembur, tidak padat, yang memang bagus untuk ditanam ya. Kalau sudah dimasukkan tanahnya ke dalam polybag, dikasih lubang sebanyak 3 lubang saja ya. Nah, begini kelihatan tidak? Di zoom di sini. Nah, kemudian tadi biji yang di kiri. Kalau sudah dikasih lubang, ini setiap lubangnya dikasih 3 biji ya. Ditaruh 3 biji. Nah, kalau sudah ditutupin dengan tanah lagi, tapi kira-kira menutupi bibitnya saja. Jadi jangan terlalu dalam ya untuk ditutupinnya. Nah, setelah itu disiram dengan air. Tapi jangan terlalu banyak, kira-kira lembab saja ya. Nah, ya, setelah itu selesai, disimpan di tempat yang lembab, artinya bukan di tempat yang kering, yang memang tanahnya itu bisa menimbulkan kering, nanti tidak akan berhasil dalam penanaman tanaman kangkungnya. Sudah mengerti? Kita langsung praktek ya. Siap. Sekarang ini kasih lubang 3 ya. Jangan terlalu dalam, kira-kira 5 cm. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan
ada yang memang tumbuh, ada yang belum tumbuh, masih malu-malu ya untuk tumbuhnya. Ini tanaman kangkung yang kita tanam. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Tanam waktu 25 hari ke belakang, dan memang tingginya sudah hampir tinggi ya, dan ini waktu untuk pemanenan. Jadi ibu seperti yang ibu bilang kemarin, tanaman kangkung itu adalah tanaman yang memang lebih cepat pertumbuhannya, kurang lebih dari usia 25 sampai 30 hari dari mulai bibit sampai dipanen itu, gitu ya. Nah, ini sudah siap untuk dipanen ya. Dari mulai awal kita menanam 25 hari ke belakang sampai sekarang sudah tumbuh tinggi dan siap untuk dipanen. Artinya kalian sudah memahami tata cara atau teknik budidaya tanaman kangkung, dan ibu harap kalian bisa mempraktekannya di rumah ya. Jadi tadi dari mulai awal penyiapan media tanamnya, kemudian polybag yang kita siapkan. Kalau tidak ada polybag juga bisa menggunakan pot-pot kecil di rumah ya, atau langsung ke tanah juga nggak apa-apa, bisa. Nah, langsung ke tanah. Nah, kemudian bagaimana kita menghasilkan tanaman atau kangkung yang memang hasilnya baik, itu dengan cara perawatan, disiram sebanyak 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Kemudian untuk hasil yang bagus dikasih pupuk